buat peternak-peternak yang baru terjun atau peternak yang baru memulai. Ada nggak Om saran buat kandang yang pastinya terhindar dari bakteri, virus, ataupun faktor-faktor yang dapat memicu unggas tersebut terkena penyakit Om? Apakah dari dimensi kandangnya harus sekian, alasnya harus apa, itu ada nggak Om? Mustahil kita bisa menghindari penyakit, karena penyakit itu sudah sunatullah, sudah pasti ada dan pasti berteman dengan kita. Nah, sekarang bagaimana caranya teknik kita memelihara itu yang bukan menghilangkan tapi mengatasi, lebih tepatnya mengatasi. Jadi contoh gini, kandang di Masin Farm itu kita punya beberapa titik penangkaran Mas. Di beberapa titik penangkaran ini kita beberapa konsep kita lakukan. Misalnya ada titik penangkaran kita menggunakan konsep setengah tertutup. Jadi kandangnya itu 3x6, 3 meter kita tutup, 3 meter kita buka, ya kan. Tujuannya apa? Hujan tidak 100% masuk ketika musim hujan tiba, ya kan. Semua ada plus minusnya. Di sini kita coba dengan aviari terbuka lebar. Hujan 100% masuk, matahari 100% masuk. Apapun itu konsepnya, semua kembali ke manajemen kandang Mas, ya kan. Kita juga ada di sini yang tertutup 100%, cuman dikasih fiber transparan biar matahari masuk, ya kan. Artinya kita punya tertutup sempurna 100%, kita punya terbuka 100%, kita punya terbuka dan tertutup 50-50%. Artinya kita punya metode semuanya, tapi semua punya plus minusnya masing-masing. Nah, saya sekarang bahas masalah plus minusnya. Yang tertutup rapat itu plusnya adalah penyakit jarang sekali mampir, karena penyakit mayoritas dari angin dan dari hujan. Dia jarang sekali mampir kecuali ada kasus-kasus tertentu yang membuat mungkin kita masuk ke dalam kandang, kita bawa penyakit, nginjak kotoran ayam sakit, kita masuk ke dalam kandang itu dan sebagainya. Kita yang error di situ. Hujan tidak masuk, angin tidak masuk, tapi suhu bisa masuk. Ketika suhunya ngedrop, dingin banget, itu juga bisa menyebabkan flu atau mungkin meler dan sebagainya. Itu masih bisa masuk. Tapi kalau semacam bakteri atau virus di kondisi kandang seperti itu tuh jarang sekali terjadi. Tapi pilek tetap masuk di situ, di kandang seperti itu. Minusnya, di kandang tertutup rapat seperti itu, daya tahan tubuh si hewan rendah sekali. Dia jarang sakit memang, tapi sekalinya ini keluar dari kandang itu, misalnya ini nyun sewu saya jual misalnya, ayam ini saya jual ke Mas Pinara. Di tempat saya sehat sekali, ya kan. Di tempat Mas Pinara ternyata kondisi kandangnya tidak seperti punya saya, ya kan. Akhirnya hujan kena, atau mungkin kena angin kencang dan sebagainya, hanya hitungan hari ngedrop. Karena dia terbiasa kandang yang sangat protek, sangat hangat, sangat bagus, tidak kena air, tidak kena angin dan sebagainya. Sekalinya pindah, dia mudah sekali drop, daya tahan tubuhnya buruk di kandang seperti ini, ya kan. Nah, kedua, kandang aviari di belakang itu terbuka lebar, dan hampir semua kasus di sana sehat semua Mas. Tidak pernah ada kasus yang nggak bagus dalam tanda kutip. Loh, kan aneh. Ini ada kena hujan terus, kena matahari terus, malah sehat. Kenapa? Bukan karena dia tidak ada penyakit di situ, karena daya tahan tubuhnya kuat sekali di situ. Hujan kehujanan, panas kepanasan, akhirnya dia punya daya tahan tubuh yang super hebat, sehingga di situ banyak penyakit, tapi tidak goyang sama sekali dia. Nah, jadi plus minusnya di situ tuh. Nah, kalau yang setengah-setengah ini tadi, itu yang paling ideal dan paling banyak diterapkan oleh beberapa peternak. Jadi banyak peternak yang menerapkan kandang semi terbuka. Itu banyak sekali, karena dari kandang semi terbuka ini tadi daya tahan tubuhnya cukup bagus, cukup kuat, dan dia lebih bandel. Jadi ketika nanti dibeli orang atau pindah kandang sebagainya, dia tidak mudah ngedrop seperti kandang yang tertutup tadi itu. Nah, untuk alas media bawahnya itu paling ideal pasir Mas. Pasir itu paling sempurna.
Kenapa? Karena unggas itu butuh mineral tinggi. Mineral itu didapatkan dari makan pasir. Makanya Mas Pinara kalau punya ayam atau teman-teman punya ayam, ngelihat ayam betina itu paling mayoritas dia makan kerikil, paling sering makan kerikil, terutama ketika dia mau bertelur. Karena kerikil itu tadi kandungan mineralnya sangat tinggi banget, dan itu kebutuhan dia untuk bisa mencetak cangkang-cangkang telur yang berkualitas, karena kalsium saja tidak cukup untuk mencetak cangkang telur, butuh mineral, kalium, dan seterusnya, dan itu didapatkan dari sekitar yang ada di lingkungannya dia, terutama pasir, Mas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pasir itu juga bagus untuk burung, ayam, atau apalah itu, mereka sering melakukan mandi pasir. Kenapa? Karena ketika dia mandi pasir, itu sebenarnya dia ingin membuang bakteri, parasit, jamur yang ada di tubuhnya dia. Jadi dia mandi pasir itu untuk menjatuhkan kutu, menjatuhkan jamur yang ada di badannya dia biar bersih. Nah, jamur-jamur atau parasit yang terjatuh tadi itu dimakan oleh semut. Nah, itu yang sering dilakukan oleh unggas-unggas ketika dia melihat pasir. Dia akan melakukan mandi pasir, tujuannya untuk itu tadi, Mas, untuk membuang parasit dan jamur di badannya dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, pasir ini, media pasir ini sangat bagus karena di permukaan selalu kering, Mas. Ketika ada hujan atau mungkin ada air yang tumpah atau mungkin semacamnya lah, air itu terus langsung turun, bagian atasnya kering. Nah, itu yang bikin dia terus kering, yang menyebabkan bakteri jarang sekali tumbuh. Bakteri itu tumbuh di tempat yang lembab. Jadi ketika misalnya kita kasih minum dia nih, ya kan, terus dia minum tumpah-tumpah, terus tumpah-tumpah ini berhari-hari, bagian bawah ini penuh bakteri, Mas, penuh bakteri. Nah, ketika media ini adalah pasir, tumpah, tapi kan dia turun ke bawah, akhirnya bakterinya hidupnya di bawah, bukan di atas. Nah, sehingga si ayam ini tadi tidak langsung terkontaminasi dengan bakteri yang ada di permukaan pasir, karena bakterinya sembunyi di bawah, karena dia yang lembab di bawah, di atasnya kering. Nah, jadi pentingnya media pasir itu dalam media kandang-kandang yang ideal. Di tempat saya nggak pernah vaksin, bukan saya tidak percaya vaksin, bukan saya menganggap vaksin itu jelek, tapi buat saya manajemen kandang itu paling penting. Sia-sia kita vaksin hewan kita ketika manajemen kandang kita buruk. Saya katakan sia-sia. Tapi ketika manajemen kandang kita bagus, kita tertib, kita bersih, kita konsisten dan sebagainya, untuk menerapkan SOP kandang-kandang yang ideal ini tadi, saya pikir penyakit pun tidak sampai datang ke sini. Ketika datang pun kita tahu cara menanganinya bagaimana ketika dia gejala-gejala sakit. Jadi itu yang paling saya tekankan. Jadi pemahaman tentang hewan, tentang unggas, tentang apa yang kita pelihara itu saya taruh di nomor 1. Kita harus mempelajari dengan seksama hewan ini jenis apa, bagaimana cara merawatnya, kembangbiakannya, dan ketika sakit bagaimana cara merawatnya. Itu jauh lebih penting daripada kita bersandar kepada vaksin seolah-olah ketika vaksin tidak akan mati, tidak akan sakit. Padahal sama aja, Mas. Vaksin itu hanya bantuan yang paling sederhana. Jadi mengenalkan penyakit kepada si hewan atau si makhluk hidup, tapi bukan berarti si hewan itu tidak akan pernah kena, tetap kena. Kalau daya tahan tubuhnya down, malah vaksin itu bisa menyebabkan kematian. Jadi vaksinasi bagus, tapi buat saya jauh lebih bagus ketika kita menerapkan SOP cara melihara atau cara merawat dengan benar. Banyak pertanyaan yang datang ke saya, Mas, anakan sama dewasa cara meliharanya beda, SOP-nya beda. Terus ada beberapa orang mau beli, Mas, saya mau beli yang sudah nggak gampang mati, semua gampang mati. Emang yang besar nggak bisa mati? Nah, seperti itu merak, itu kan merak, ada yang mati, ya kan, kita awetkan. Nah, semua bisa mati, Mas. Mau kecil mau besar bisa mati. Cara rawatnya beda-beda. Kalau kecil kita rawat seperti yang besar, pasti akan mati juga. Atau dibalik, yang besar kita rawat seperti kecil, pasti mati juga. Artinya
setiap hewan punya caranya masing-masing, setiap usia punya caranya masing-masing untuk kita pelihara. Jadi tidak ada yang namanya gampang mati, semuanya gampang mati, nek kleru caranya gitu. Iya. Ada lagi nggak Mas pertanyaan? Om Mas Win sempat bahas manajemen kandang yang baik merupakan salah satu kunci dari keberhasilan dalam berternak. Iya. Manajemen kandang yang seperti apa yang baik untuk diterapkan pada peternakan? Apakah cara mengolah kotorannya itu seperti apa, Om? Apakah dibersihkan tiap hari atau gimana itu? Iya. Terus? Sudah. Manajemen kandang itu sebenarnya kita kita tidak perlu belajar terlalu dalam ya, karena manajemen kandang buat saya itu semua logika. Logikanya ketika kandang kotor bagus nggak Mas? Tidak bagus. Logikanya kandang lembab itu bagus nggak Mas? Tidak bagus. Logikanya kandang terlalu penuh bagus nggak Mas? Tidak bagus. Nah, artinya SOP itu kita pakai logika, ya kan? Dengan berlogika seperti itu kita akan paham mana yang baik, mana yang enggak. Karena gini, saya pun tidak sekolah. Banyak orang mengatakan saya lulusan dokter hewan, peternakan, ada yang bilang saya seni, banyak macam-macam. Saya hanya lulusan STM dan semua saya otodidak. Saya otodidak, saya belajar, saya punya pengalaman dan pengalaman itu saya catat semua untuk biar saya bisa berkembang ke depannya. Jadi otodidak itu semua berawal dari pengalaman yang kita lewati. Saya berproses 10 tahun, Mas. Ada pertanyaan, pernah ada orang tanya ke saya, Mas Aswin, pernah nggak ngedrop hewannya mati? Karena pertanyaan itu muncul karena saat itu pernah terjadi satu kandang saya itu kena virus karena kesalahan manajemen anak kandang saat itu. Suatu kandang isinya kurang lebih 30-50 ekor merak itu kena virus dan jeglek. Akhirnya saya tenang, anak kandangnya sedih, nangis terus, atau mungkin intinya merasa bersalah karena hewan itu hewan mahal dan satu kandang semua kena terpapar penyakit. Saya tenang, saya tidak panik karena ini bukan punya saya dan ketika ini memang masih dijodohkan saya, ya ini pasti akan hidup, dan kalau bukan jodoh saya ini pasti akan mati. Itu prinsip saya, karena saya berawal 25.000 dan kenapa saya harus takut kehilangan yang diawali dari 25.000. Itu prinsip yang saya pegang, Mas. Nah, nilai kematian saat itu terjadi mungkin hampir 100 sampai 200 juta ketika dirupiahkan. Iya. Tapi itu bukan tragedi buat saya. Saya kembali bilang, pernah saya drop kematian itu hanya 4 ekor polan, 5 ekor polan di tahun 2013. Saat itu saya beli hewan dari pasar Muntilan. Ada ayam Polandia bagus banget, harganya miring sekali saat itu, dewasa harganya 200.000 padahal standarnya 500.000 saat itu. Ada yang jual 200.000. Warnanya bagus, saya beli. Saya bawa pulang, ternyata dia bawa penyakit dan akhirnya ayam Polandia saya yang di rumah habis. Ayam Polandia hanya 4 ekor dan itu saya drop. Kenapa? Karena di situ saya tidak bisa beli susu. Nggak bisa beli susu buat anak karena modal saya saat itu ya cuman itu. Iya. Sumber sandang pangan saya cuman itu. Beli 1 ekor untuk bisa dikembangkan lagi dengan warna yang lebih bagus, ternyata malah bawa penyakit. 4 ekor tabungan saya mati. Di situ saya benar-benar jatuh, saya benar-benar kecewa, dan disitulah saya benar-benar belajar bagaimana menerapkan SOP yang baik. Nah, kasus merak itu tadi saya menang, Mas. Kematiannya itu kurang lebih hampir setengah kandang dan posisi itu menang. Kenapa? Kalau SOP-nya salah, penanganannya salah, 1 kandang habis, harusnya habis. Jadi di situ yang saya terapkan adalah